Hai, balik lagi di Vali Motovlog. Oke teman-teman, nih di video kali ini saya akan mengasih cara atau tips ya, berikan tips atau cara untuk mengetahui antara aki yang ori dan yang KW ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung, oke, simak terus video ini. Dan untuk yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Ya teman-teman, nih hampir 2 minggu ya, 2 minggu kemarin saya akinya nih, aki yang ini. Nah, aki yang ini udah ngedrop ya teman-teman. Jadi saya udah cek ke tukang akinya, ternyata ini kalau untuk si pengisiannya, nih kita ukur dulu ya teman-teman. Jadi untuk pengisiannya itu kalau dipakai apometer ini ada nih ada nih ya teman-teman. Sebentar, agak susah. Sebentar. Nah, untuk dari sini ini ada nih teman-teman di angka 13,14 lah ya, kisaran segituan. Tapi untuk di starter aki ini dia udah nggak kuat teman-teman. Jadi untuk cara pengecekannya itu ternyata bukan hanya memakai alat ini nih. Jadi ada alat satu lagi. Nah, kebetulan saya waktu itu udah dicek dan statusnya itu replace, artinya harus diganti nih ya teman-teman. Jadi kepaksa kan saya harus membeli aki lagi. Nah, beli aki lagi daripada saya bingung kalau memakai aki yang lokal, jadi lebih baik saya memakai aki yang original dari Yamaha. Nah, untuk aki yang ini sendiri itu kodenya 3C1H2 100-30 ya teman-teman. Jadi ini untuk kayak aki seperti Mio J, Mio GT, So GT X-Ride, mau yang 115 ataupun 125 itu sama aja ya teman-teman. Jadi akinya ini bisa masuk ke semua motor Yamaha ya, Matic kecil ya teman-teman. Untuk di harganya sendiri, ini harganya sendiri itu Rp260.000 ya teman-teman di part katalog di seluruh Indonesia. Nah, jadi teman-teman untuk yang mempunyai apa ya, motor Yamaha, jadi teman-teman bisa download aplikasinya di part katalog. Nah, di situ jadi teman-teman bisa mengetahui antara harga spare part, ya intinya spare part lah ya. Spare part itu harganya itu dia di semua atau seluruh Indonesia nih ya teman-teman. Jadi kalau untuk Yamaha sendiri itu nggak ada bedanya, mau di Tasik, di Bandung, atau di Jakarta, dimanapun harganya sama ya teman-teman. Cuman mungkin perbedaannya hanya dari ketersediaan barang. Oke. Nah, selanjutnya kita buka dulu ya teman-teman nih. Ini kan aki yang lama nih ya, aki yang lama nih. Ini cara mengetahuinya di sebelah sini teman-teman. Oh, ini dia udah nggak ada. Nih kita buka. Ini aki yang barunya dari Yamaha. Nah, kita singkirin dulu. Nah, untuk akinya sendiri ini adalah jenisnya Yuasa nih ya teman-teman. Yuasa YTZ 5S ya teman-teman. Ini untuk ampernya itu 3,7 ampere. Kemudian ini bukan 3,7 tapi 3,5 ampere ya teman-teman di 12 volt. Dan yang ini tuh bisa dicas nih ya teman-teman nih. Ini ada cara penyetruman normal dan cepat. Jadi kalau misalkan aki yang ini agak ngedrop sedikit, nanti teman-teman bisa ngecas juga. Nah, oke. Jadi gini, apa sih yang membedakan antara aki yang ori dengan yang KW ya teman-teman? Mungkin secara secara bentuk, secara dimensi lah itu sama ya. Nah, kalau ini kan aki yang dulu yaitu YTZ 4V itu ampernya di 3. Kalau ini yang saya itu YTZ 5S ampernya di 3,5, jadi agak lebih gede dikit. Itu nggak masalah. Cuman yang jadi permasalahannya ada yang ori dan yang KW itu membedakannya seperti apa nih ya teman-teman. Jadi untuk yang ori sendiri nih, maaf nih ya saya ditaruh di atasnya. Untuk yang ori sendiri itu ada kodenya di sini teman-teman. Nah, ini 0905290Y. Nah, jadi cara membacanya ini adalah 09 yaitu tanggal 9 bulan 5 tahun 2022 nih ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah membaca kode nih ya. Tanggal 9 bulan kelima
2-nya 2022. Nah, ini angka 970 itu adalah kode ya teman-teman. Kode dari Yamaha sendiri 970 ini dari Yuasa untuk ke Yamaha. Jadi kodenya itu 970 ya. Nah, teman-teman, jadi aki ini sendiri dia dirakitnya itu tanggal 9 bulan 5 tahun 2022 nih ya. Berarti kisaran tanggal 9 Mei 2022 nih. Kan kalau sekarang bulan Agustus berarti 3 bulan yang lalu nih. Berarti ini masih bagus teman-teman. Kalau misalkan di apa namanya? Kalau di toko-toko kan itu harganya agak lebih murah sih ya teman-teman. Saya nanya juga untuk yang tipe ini sama, harganya itu 231. Nah, ternyata pas saya dicek dari sininya itu dia udah setahun lebih nih teman-teman. Jadi udah setahun lebih otomatis daya penyimpanan akinya itu nanti akan berkurang. Makanya sering disebut, bukan sering ya, bahkan ada yang bilang kalau aki dari dealer baik Honda, Yamaha ataupun sejenisnya yang lainnya itu bakalan lebih awet. Nah, ternyata untuk secara ininya sih teman-teman, secara produksinya itu dia sebetulnya sama, cuman untuk penyimpanannya itu nih teman-teman. Jadi kalau di dealer sendiri itu dia maksimalnya penyimpanan 6 bulan. Jadi nggak bisa nih sampai setahun. Kalau di yang bengkel pinggir jalan kan itu bahkan ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu kan otomatis si daya penyimpanannya kan itu langsung habis nih ya teman-teman. Meskipun dia nggak dipakai, jadi kalaupun mau dipakai itu harus dicas dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ukur ya teman-teman pakai alat ini, apometer digital. Sekarang kita coba ukur dulu di meter digital untuk tegangannya berapa. Ya. Sip. Nah, sebentar. Ya, nih teman-teman, kita ukur dulu nih ya untuk si tegangannya ini berapa. Seperti biasa untuk positif yang merah, untuk yang hitam itu yang negatif nih ya teman-teman nih. Kita dapat di angka 13 maaf. Nah, dapat di 13,28 nih ya teman-teman, 13,28 yang artinya ini akinya itu dia masih bagus ya teman-teman. Jadi insya Allah bisa sampai 3 atau 4 tahun. Jadi tapi sebetulnya gini teman-teman, untuk aki sendiri itu dia ada masa pakainya. Nah, masa pakainya ini antara 2 sampai 3 tahun ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bilang 2 atau misalkan setahun udah ngedrop, nah itu kan balik lagi ke si pemilik motornya sendiri. Kalau misalkan kita motor bawaannya itu enggak ada power outlet, terus kita pasang, terus dinyalain, terus lampu atau aksesorisnya dinyalain, dipasang semua, kan itu nanti nyedot juga ke akinya nih. Jadi akinya dia gampang cepet habis nih. Tapi beda kalau misalkan motornya itu masih orian, semuanya ori standar, nggak ada penambahan nggak ada penambahan lampu alis atau yang sejenisnya, itu insya Allah awet ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi untuk yang ori teman-teman. Nah, kalau yang ori itu dia si ininya nih. Nah, tulisannya ini dia lurus nih teman-teman, nggak kayak ini nih. Nah, yang KW ini. Nah, sama juga kayak di tulisan ini nih teman-teman. Nah, kalau yang ori itu dia posisinya itu dia lurus segini. Jadi nggak belok. Jadi lurus kayak gini. Lurus nih ya teman-teman nih. Ya, jadi teman-teman harus pinter-pinter ya memilih antara aki yang ori dengan yang KW. Soalnya kalau Yamaha sama Honda itu banyak di luaran teman-teman, terutama yang CKD. Jadi CKD itu bungkusnya yang gini, bungkusnya itu ori, tapi dalamannya itu lebih jelek dari lokal. Nah, itu yang menjadi masalah nanti ke depannya sih teman-teman. Jadi meskipun ya perbedaannya antara 20 atau 30 ribu nih ya teman-teman, 30 ribu ya kalau kata saya sih mendingan yang ori sekalian, mau Yamaha ataupun Honda ya teman-teman. Oke, nah mungkin segitu aja sih ya teman-teman review tentang sekilas tentang aki ataupun cara memilih aki dan cara mengetahui kode yang ini yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi. Jadi caranya seperti itu. Oke.
Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Nih, ini video singkat yang ya lumayan lah ya buat pengetahuannya. Oke, terima kasih yang udah nonton dan juga udah yang bergabung. Tapi saya ingatkan lagi untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya untuk terus mendukung channel ini agar saya makin bersemangat untuk membuat video-video yang lainnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.